Masih semangat? Oke. Siapa yang menang angkat tangan door prize-nya tadi? Bermurah hatilah. Kasihan yang nggak dapat ya. Kasihan ya. Sabar. Nanti sebentar ada door prize lagi ya. Kita berdoa supaya yang benar-benar membutuhkan mendapatkannya. Tapi saya mau bilang, yang benar-benar membutuhkan itu berarti bau ketiaknya. Haleluya. Oke, baik. Saya mau lanjut yang sesi kedua. Abis itu kita tanya jawab. Nah, boleh mulai siapin pertanyaannya ya. Kertas-kertasnya udah dibagi belum? Oke, boleh mulai siapin pertanyaannya. Tolong nanyanya yang penting-penting ya. Jangan nanya ukuran sepatu berapa, itu nggak penting. Baik, saya langsung masuk sesi kedua. Saya mau lanjut dari yang saya share itu tadi. Waktu saya ngerasa saya nggak punya kekuatan apa-apa, kayaknya hidup saya mediocre banget. Semua yang saya bisa biasa-biasa aja. Nggak punya kepintaran khusus, nggak punya kelebihan apa-apa. Dan di situ saya ngejar Tuhan untuk tahu apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Multimedia bisa bantu nggak? Soalnya nggak sampai nih kayaknya. Boleh bantu? Multimedia bisa majuin nggak? Oke. Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama yuk. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan Tuhan punya rencana. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan sesuatu yang harus kita hidupi hari ini. Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan apa yang Tuhan persiapkan? Pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Kegagalan itu dimulai ketika kita berkiprah di tempat yang salah. Kegagalan terbesar dalam hidup kita adalah tidak mengerti kehendak Allah. Waktu saya masih sangat muda, hidup saya itu fokusnya mimpin pujian. Ada yang tahu Darlene Check? Hillsong? Nah, saya tuh suka banget sama Darlene. Nah, saya pengen kayak dia. Fokus hidup kita akan ditentukan dari kita ingin jadi seperti apa. Nah, saya fokusnya tuh pengen jadi worship leader yang diurapi Tuhan. Nah, jadi waktu kami ngerintis gereja di Australia, di Sydney tahun 96, saya sempat mulai dari singer, worship leader, kemudian jadi worship pastor. Saya sekolah di Hillsong, saya ambil major saya itu Creative and Art, majoring in vocal. Jadi saya sempat belajar nyanyi-menyanyi ceritanya, ya. Hidup saya, uang saya semuanya habis buat belajar nyanyi. Karena saya nggak tahu sebenarnya apa tujuan Tuhan buat hidup saya. Saya belajar nyanyi itu nggak murah, saya bayar guru saya cukup mahal. 2 tahun penuh belajar nyanyi di Hillsong, belajar piano. Dan tebak, hari ini saya nggak jadi Heni Simorangkir. Hari ini saya nggak jadi Heni Sahanaya. Semua investasi waktu, uang yang saya keluarkan selama saya sekolah di Hillsong itu terbuang sia-sia. Nah, banyak dari kita yang gak sadar, sebenarnya Tuhan mau apa dengan hidup kita. Jangan ada yang bilang gini, saya udah ketuaan. Setiap kita harus belajar memahami apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Begitu kita ngerti apa yang Tuhan mau dengan hidup kita, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang jadi kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita untuk menghidupi panggilannya. Boleh langsung bantu saya masuk ke poin pertama. Boleh nggak multimedia? Tek, majuin. Terus. Sana kita mau, ya. Yang saya lakukan supaya saya tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya, selama 1 tahun pertama di Indonesia setelah kembali dari Australia, 2006, saya bergumul, apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Jadi bagaimana Anda tahu apa yang Tuhan mau dengan hidupmu? Gak ada cara lain selain mendengar Tuhan. Katakan mendengar Tuhan.
Tahukah Anda wanita punya kelebihan itu kepekaannya. Kita punya kepekaan. Nah, pakailah kepekaanmu untuk mendengar Tuhan. Jangan mendengar setan. Kebanyakan orang pergi ke dukun. Mau cari tahu jodohnya. Baca zodiak. Tanya Facebook. Kan ada tuh, ketik namamu, terus kita dikasih tahu kita siapa gitu kan. Masa Anda nggak tahu Anda siapa? Nah, bertanyalah kepada Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? Waktu saya pulang ke Indonesia tuh saya stres abis. Stresnya kenapa? Saya nggak tahu di Indonesia saya mau ngapain gitu. Saya kejar Tuhan, satu hari saya ngelindur. Saya bilang gini, Tuhan, kalau sendok garpu aja tahu tujuan hidupnya. Buat apa coba sendok garpu diciptakan? Kalau sepatu aja tahu tujuan hidupnya, buat apa? Dipakai di kaki. Kuali yang pantatnya gosong aja tahu tujuan hidupnya. Buat apa? Buat masak. Anda apa tujuan Tuhan dalam hidupmu? Saya bilang, Tuhan, sendok garpu, sepatu, kuali, tahu tujuan hidupnya. Saya apa tujuan hidup saya? Anda harus yakin, Efesus 2 tadi bilang bahwa Tuhan sudah merencanakan sebelumnya sebuah pekerjaan baik untuk kita kerjakan di bumi. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana, katakan Tuhan punya rencana buat hidupku. Jangan mengakhiri hidupmu sebelum engkau tahu apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Gak ada kata terlambat. Dari sejak masih muda, harusnya itu udah jadi pergumulan sejak SMP. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan apa sih yang kau mau dengan hidupku? Kenapa? Kalau kita sampai gak ngerti apa yang Tuhan mau dengan hidup kita, akibatnya kayak saya, sekolah milih jurusan keliru. Apa-apaan, hari ini Tuhan panggil nolong orang miskin, sekolahnya nyanyi-menyanyi. Orang miskin, orang lapar, gak kenyang dengar saya nyanyi. Mendingan kalau saya jadi Heni Sahanaya. Nyanyi satu lagu 50 juta. Kenyanglah anak Indonesia. Gua for deh nyanyi 12 lagu bayar 500. Tapi karena saya tidak tahu tujuan hidup saya. Apa yang Tuhan mau dengan saya menggeluti dunia yang bukan untuk saya. Kita gak diciptakan Tuhan jadi tukang masak. Tapi kita sok-sokan belajar masak lah, kursus inilah, kursus itu. Padahal suami kita tuh udah gak tahan jadi korbannya. Ya terpaksa makan ketika kita udah masak, bener gak? Berapa banyak Anda yang gak pinter banget masak tapi maksa mau masak? Gak semua perempuan pinter masak. Jangan rendah diri. Saya punya apa ya istilahnya, hormon laki-laki gitu di dalam saya nih kayaknya ya. Saya bilang sama anak asuh saya tadi pagi sambil nyetir, Mama nih gak punya hormon perempuan yang bisa kerjain rajut-rajutan, sulam-sulaman. Kayaknya pusing jelimet, jari gue kegedean gitu loh. Kalau saya tuh kekuatannya beda kayak laki-laki gitu. Ya dong, mesti naik motor, naik gunung gitu loh. Nyebrang lautan, yang gak takut matahari. Gitu kan, harus keringet-keringetan, jalan kaki 2 jam, hiking, nyebrang sungai. Coba bayangin kalau saya tuh perempuan yang ribet banget, yang takut panas, takut flek, terus yang sukanya jahit-menjahit, ya, yang nyulam-menyulam, yang sensitif, yang kalem gitu. Kebayang gak Heni Kristianus kalem banget? Geli ya. Nah, terus waktu mau nyebrang sungai gini, aduh, basah. Sepatunya gimana? Aduh, aku salah kostum nih. Gendongin dong gitu. Nggak cocok banget kan? Bayangin, saya mesti terjun dari dermaga ke perahu itu 1 meter. Lompat loh. Boom. Pernah kepleset. Jatuh, bangun lagi. Enggak yang sakit. Bayangin kalau saya cewek banget coba. Nah ya, beruntungnya saya nggak kumisan. Beruntungnya kaki saya nggak buluan gitu. Kalau sampai saya benar-benar kayak laki-laki gawat banget ya. Tapi intinya gini, Tuhan tuh nggak pernah salah menciptakan kita. Bagaimana dia build up kita,
Itu sesuai sama purpose-nya. Mobil 4x4 diciptakan, diperlengkapi untuk bisa menembus jalanan yang rusak parah. Jalanan yang sulit ditempuh. Sedangkan mobil sedan yang mewah didesain untuk jalanan yang mulus. Nah kebetulan saya 4x4. Jangan merasa kecil kalau Anda nggak bisa jahit. Jangan merasa kecil ketika Anda nggak bisa masak. Dan jangan maksa belajar masak. Buang-buang duit. Sekedar bisa tumis-tumis sayur. Sekedar bisa bikin nasi goreng. Oke lah. Tapi zaman sekarang bumbu jadi udah banyak. Berhikmatlah. Kalau Anda nggak bisa masak, cari pembantu yang pintar masak. Daripada suamimu menderita selamanya. Bisa kurus kerontang anak-anakmu dan suamimu. Gak dimakan takut mama marah, dimakan menyiksa lidah. Mazmur 139 ayat yang ke-16 dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu sebelum satu pun mulai. Keren ya, Tuhan itu waktu nyiptain kita, Tuhan sudah tulis dalam buku kehidupan, nama kita masing-masing, lengkap dengan rencananya bagi hidup kita. Alangkah bodohnya kalau kita tidak pernah mau tahu apa ide Tuhan untuk hidup kita. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia punya rencana. Yang kita perlu lakukan hanya mendengar Tuhan. Bertanyalah, tersungkurlah. Bu, gak gampang dengar suara Tuhan. Iya. Sepeka-pekanya orang, Tuhan tetap senang dicari. Carilah Dia setiap hari. Saya sehari itu sampai 3 kali bertanya hal yang sama Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau dengan hidupku? Tolong Tuhan. Setiap hari. Berapa lama Tuhan jawab? 10 bulan kemudian. Tuhan jawab itu lewat banyak hal sebelumnya. Dengan penyediaan yang luar biasa. Dengan mujizat, Jojo dapat kerjaan di Bandung dan sebagainya. Tapi saya tuh ngotot mau dengar Tuhan bicara gitu intinya. Biarpun tanda-tandanya udah nyata nih. Saya lihat anak di tol Paster Bandung. Anak-anak pada minta-minta di jalanan lampu merah ya. Saya tuh langsung nangis, langsung hancur hati. Bayi-bayi gak bersalah digendong sama ibu-ibunya buat minta belas kasihan dari penumpang-penumpang mobil. Sementara saya punya bayi 2 di mobil, saya lindungi dari panas dan hujan. Saya nangis lihat bayi-bayi itu dijajah-jajahkan di sepanjang jalan. Nah itu aja udah tanda dari Tuhan, tapi saya masih gak peka. Saya terus ngejar Tuhan, Tuhan apa yang Kau mau? Sampai Tuhan ngomong sama saya, Henny, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan? Tuhan bilang, bukan. Yang paling dibutuhkan oleh orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saya tanya sama Tuhan, gimana caranya ngeluarin orang miskin dari kemiskinan? Tuhan bilang, berikan mereka keterampilan. Supaya dengan keterampilan itu mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Punya penghasilan yang lebih baik. Dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Tuhan pesan, tolong mereka keluar dari kemiskinan. Kemudian saya berdoa lagi, Tuhan, Indonesia ini luas, orang miskin banyak. Uangnya siapa? Mulai dari mana? Tuhan bilang gini, I will send people to help you. Saya akan kirim orang menolong kamu. I will make churches to help you. Aku akan membuat gereja-gereja menolong kamu. You have to build network. You have to build partnership. Tuhan bilang sama saya harus bangun hubungan, saya harus bangun jaringan, saya harus bangun kemitraan. Yang keempat Tuhan bilang gini, you have to be accountable. Engkau harus bisa dipercaya. Accountability. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Makanya di tangan pengharapan dari mulai awal sampai hari ini saya tidak ambil gaji sama sekali. Saya tidak ambil perpuluhan sama sekali. Bahkan
hasil karya saya berupa kaos-kaos positif by YTP, batik tangan pengharapan yang saya buat sendiri, yang saya pakai sendiri, jadi model sendiri, saya jual sendiri. Itu saya enggak ambil komisi sepeser pun. Bisnis ini saya dedikasikan untuk kasih makan 5.000 anak di Indonesia. Amin. Saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, enggak cuma orang-orang di sekitar kita yang ditolong. Tidak hanya hidup kita jadi berkat buat orang lain, tapi hidup kita sendiri dipelihara Tuhan luar biasa. Setiap tahun kami berangkat ke Australia untuk melayani di sana. Ada orang yang bayarin tiket buat kami berlima sekeluarga. Setiap tahun. Last year, tahun lalu, bisnis kelas bos, saya bilang sama anak saya, tidur kamu, jangan duduk. Kapan lagi keluar negeri, naik pesawat bisnis kelas 7 jam. Mungkin ini yang pertama kali, mudah-mudahan ada lagi. Amin. Saya saksikan ini, masih banyak lagi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Apa yang saya tidak curi, Tuhan malah kembalikan berlipat ganda. Temukan apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Kenapa kita tidak pernah duduk dan tanya Tuhan? Kita terlalu sibuk. Kita jalani hidup kita sesuai kata orang. Pendeta saya bilang saya harus begini. Manusia nggak ngerti apa tujuan Tuhan buat hidupmu. Jangan tanya nabi. Nabi bisa salah. Segala sesuatu harus diuji kata firman Tuhan. Waktu saya masih umur belasan, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Di gereja kami di Australia. Banyak nabi datang dan menubuatkan saya. Kalau saya boleh jujur, nubuatan yang benar hanya mengenai saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Bahwa saya harus sekolah Alkitab. Terbukti hari ini gue gak malu-maluin juga lah ya. Saya S2 hari ini untuk teologi. Tapi kesalahan yang saya buat adalah saya sekolah nyanyi. Mau jadi Henny Check. Well, Anda harus belajar dari kegagalan saya. Jangan buang waktumu lagi karena waktu kita terbatas. Dengar Tuhan. Pakai kepekaanmu untuk mendengar Tuhan. Anda salah buat keputusan, keluargamu akan berakhir di tempat yang salah. Keputusan saya untuk tinggal di Indonesia berdampak besar untuk keluarga. Suami jadi pulang juga ke Indonesia, anak dibawa juga ke Indonesia. Kalau kita sampai salah jalan, kebayang gak ruginya keluarga saya? Jual rumah di Australia, tutup bisnis di Australia. Uang baik-baik datang dihentikan. Anda harus peka dengan Tuhan. Supaya suamimu pun dapat penolong yang bisa membimbing dia. Yang kedua, poin yang kedua. Tuhan itu telah menanam benih dalam hidup kita. Untuk menghidupi panggilannya. Kenali kekuatanmu, it's okay. Balik lagi ke tadi. Ya, nomor 2 ini. God has given us the seed to live His purpose. Tuhan itu sudah menanam benih dalam hidup kita untuk menghidupi panggilannya. Kayak tadi saya singgung, ada mobil yang dibuat jadi sedan, ada yang mobil yang dibuat jadi mobil 4x4. Dengan tujuan yang berbeda, yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan panggil engkau untuk jalanan yang mulus, engkau di build up seperti mobil sedan. Hidupmu gak terlalu banyak masalah. Ya, mulus-mulus saja. Tapi ketika Tuhan mempersiapkanmu untuk hal-hal yang jalannya agak sulit, Tuhan butuh perlengkapi hidupmu, engkau di build up dengan hidup yang agak keras, tantangan. Saya dari kecil hidupnya susah. Umur 10 udah ditinggal orang tua. Umur 18 udah kerja sendiri. Jualan kue, jualan martabak. Tiap minggu buka lapak di gereja. Yang nyesek tuh apa tau gak? Dari gue muda sampai gue tua, gue buka lapak di gereja. Bedanya kalau dulu saya buka lapak itu buat kasih makan diri sendiri. Hari ini saya buka lapak untuk menghidupi 5.000 anak di Indonesia. Haleluya. Tapi saya berdoa Tuhan ada akhirnya ya. Jangan jualan terus, capek.
Dengar saya, saudara, mengertilah bahwa engkau telah diperlengkapi dengan sebuah kekuatan. Potensi yang begitu besar di dalam hidupmu masing-masing. Untuk menghidupi apa yang Tuhan mau untuk dirimu. Tidak mungkin Tuhan melahirkan kita ke bumi ini tanpa memberikan kita kekuatan, kemampuan. Next slide. Bedakan talenta dan panggilan. Talent, boleh maju ke slide berikutnya. Talent makes you so good in doing something. But calling makes you so passionate in doing it. Talenta dan panggilan dua hal yang berbeda. Kalau bicara talenta, saya punya talenta tarik suara. Ternyata aku makin cinta. Lumayan lah ya. Punya talenta tarik suara. Tapi panggilan Tuhan tidak ada hubungannya sama tarik suara. Adanya tarik tenaga. Calling makes you passionate in doing it. Panggilan Tuhan membuat kita bersemangat. Ada gairah. Gak dibayar pun mau ngerjainnya. Gak diuntungin, tapi tetap semangat. Gak cari muka, pokoknya semangat. Kalau Anda ada semangat mengerjakannya, saya mau kasih tahu, itu dari Tuhan. Kita kuliah, teori itu cuma nyangkut di kepala. Tapi kekreativitasan, semangat, passion, itu datangnya dari Tuhan. Anda bisa kuliah guru, tapi kecakapan mengajar itu dari Tuhan. Boleh lihat Keluaran 36. Lihat slide berikutnya. Ya tadi, mundur ya. Keluaran 35 ayat 34 kita baca sama-sama. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Lihat ini. Kepandaian yang datangnya dari bangku sekolah, teori-teori itu masuknya ke otak, di kepala, into our brain. Tapi kepandaian dari Tuhan ditanamnya di mana? Ditanam di hati. Makanya firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya buktikan, kalau Anda bertengkar dengan suamimu, bertengkar dengan pacarmu, bisa mikir gak? Gak bisa mikir. Yang ada lapar terus. Kalau kesel malah makan. Gak tahu kenapa ya. Tapi gak bisa mikir, apa hubungannya sakit hati sama otak? Membuktikan, kekreativitasan, kecakapan, itu datangnya dari hati kita. Karena Tuhan yang menanam. Keluaran 36, ups mundur dong. Ayat 2, lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya ditanam Tuhan, keahlian. Di masing-masing kita ada keahlian di dalam hati. Kekuatanmu itu ditanam Tuhan di hatimu. Temukan itu. Makanya penting punya waktu tenang. Setiap hari meditasilah. Merenung firman. Merenungkan kehidupan. Sendiri dengan Tuhan itu penting. Bu, kapan waktunya saya teduh? Gak harus pagi kalau emang gak bisa. Anytime but every day. Lagi nyetir mobil menuju ke tempat kerja. Nyembah Tuhan terus diam. Jangan cerewet, jangan bahasa roh terus. Diam dan bilang gini, Tuhan bicaralah, aku mendengar. Diam, tenang, ngerenungin firman, ngerenungin Tuhan apa yang kau mau. Tiap hari bikin ini jadi kebiasaan. Merenunglah dan bilang gini, Tuhan ajari aku. Apa yang kau mau dengan hidupku. Jangan berdoa minta duit terus. Jangan berdoanya minta disayang suami terus. Berdoalah agar engkau mengerti hati Tuhan. Karena gak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa menyenangkan hatinya selain mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita. Anda punya pembantu. Yang mungkin kepintarannya adalah bikin kue tiaw goreng. Pinter banget kalau bikin kue tiaw, enak banget. Masalahnya gini, makan kue tiaw terus apa gak bosen? Dia juga mesti ngerti Anda suka lalapan. Jengkel gak punya pembantu yang gak mau ngerti kita sukanya apa?
Anda nggak bisa makan pedas, tapi dia suka masak pedas. Dia nggak peduli Anda nggak bisa masak pedas, dia masak pedas terus. Rica-rica, balado, semua yang serba pedas. Enak sih, tapi Anda nggak suka. Sama Tuhan gitu kita sering gitu. Kita bilang gini, Tuhan aku mau jadi pemuji dan penyembah-Mu. Aku mau memimpin pujian di gereja. Emang itu yang Tuhan mau? Belum tentu. Tuhan, aku punya kepandaian memasak. Aku akan memasak buat jemaat-Mu. Apa itu yang Tuhan mau? You cannot serve God according to what you like. Anda gak bisa melayani Tuhan dengar kata-kata orang. Makanya gak heran dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Hamba-hamba Tuhan yang katanya mengusir setan dalam nama Yesus. Bernubuat. Yang katanya menyembuhkan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Mereka ditolak Yesus. Kenapa? Karena bukan pemakaian Tuhan yang penting dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan yang lebih penting. Jadilah wanita yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, Ia membuatmu sibuk dengan kesenangan hatimu. Kata firman Tuhan. You know, Anda dibuat lupa sama umurmu. Tuhan membuat Anda sibuk dengan kesenangan hatimu. Kenapa? Anda menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya jadi wanita yang berkenan sama Tuhan? Satu hal, kejar yang Tuhan mau. Temukan kehendaknya dalam hidupmu. Kembangkan apa yang Dia percayakan dalam hidupmu. Next slide. Saya mau kasih tahu bahwa semua yang Tuhan tanam dalam hidupmu adalah untuk mempermuliakannya di dalam hidup kita. Mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Ketika saya mau mulai pelayanan Tangan Pengharapan, 8 tahun kemudian, saya mulai diinterview sama tabloid wanita Indonesia. Majalah Kartini, beberapa tabloid lah, koran-koran di Indonesia. Kemudian TV-TV, Trans TV, Trans 7, Dai TV, MNC, bla bla bla. Interview. Metro TV. Ada sedikit godaan untuk jadi terkenal. Tapi disitulah saya mulai begini. Kesempatan Tuhan promosi ini harus kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi ketika saya ditanya sama Kik Andy, Andi Noya bertanya, dananya dari mana Bu Heni? Di situ saya langsung jawab, dari Tuhan. Dia sampai gak bisa ngomong. Masa dari Tuhan? Dari siapa dong? Katanya gitu kan. Masa Tuhan guyur duit gitu dari langit? Akhirnya saya sebut bahwa dari orang-orang yang mengenal kami, dari teman-teman kami di Indonesia maupun di Australia, dari keluarga kami, dan dia bilang dari kantong sendiri tentunya. Saya bilang iyalah, nyuruh orang nabur masa sendiri enggak. Amin. Pakai kesempatan yang kita punya untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Pertama, temukan panggilannya. Yang kedua, temukan kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Dan ketiga, jangan lupa kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Saya mau bantu ibu-ibu menemukan, para wanita Allah menemukan kekuatan. Next slide please. Multimedia bisa bantu? Ya, foto ini. Mana tolong tayangin. Oke, tulis di rumah. 10 hal terbaik yang Anda bisa lakukan. Write down 10 of your expertise. Kekuatan Anda. 10 kekuatan yang Anda miliki. Contoh, menurut Anda pintar masak, nomor 1. Terus nomor 2, Anda pandai menyanyi, nomor 2. 3, Anda pandai bercocok tanam misalnya. 4, Anda pandai bikin kue misalnya. Itu kekuatan. 5, banyak teman suka minta nasihat sama Anda. Jadi Anda bagus dalam memberi nasihat, mendengarkan konseling gitu misalnya. Tulis 10 hal. Bu Heni kalau nggak bisa nulis 10 gimana? Nggak apa-apa. Tulis seberapa yang menurut Anda itu yang terbaik tentang diri Anda. Bisa mengerti? Yang kedua, yang diakui oleh kebanyakan orang yang mengenal Anda. Jadi kalau Anda bilang saya pintar memasak, saya hebat sekali memasak. Jangan ngaku-ngaku diri sendiri. Anda harus lihat pendapat orang lain. Kalau misalnya suamimu bangga, istriku pintar masak. Nah itu bisa dipercaya. Kalau teman yang ngomong, ragu-ragu juga sih. Karena kebanyakan orang suka makan gratis. Jadi dia bilang Anda pintar masak. Nah contoh lain, Anda menang lomba masak sekecamatan. Nah itu salah satu bukti.
Nomor 3, yang paling Anda nikmati ketika mengerjakannya. Dari 5-10 hal yang terbaik tentang diri Anda, pilih yang mana yang Anda paling nikmati mengerjakannya. Pikir baik-baik. Yang keempat, yang mau Anda kerjakan dengan sukarela tanpa dibayar. Ini jangan bohong ya. Kalau benar-benar gereja minta Anda layani tanpa dibayar, sukarela loh ya. Ini biasanya di awal ngomong sukarela, terakhirnya minta bayar juga. Kelima, kemampuan terbesar yang Anda miliki secara otodidak, kemampuan alami, Anda lahir dengan kekuatan itu. Contoh, pinter masak, balik lagi. Lidahnya pandai mengetahui bumbu apa masakan ini. Next slide. Ketujuh, apa visi atau kerinduan Anda untuk masa depan Anda? Kalau nggak ngerti visi, merem matamu dan bayangkan 5-10 tahun ke depan, Anda melihat diri Anda mengerjakan apa? What do you want to do with your life in 5-10 years? Ketujuh, siapa idola Anda dalam karir maupun pelayanan? Jangan bilang Inul ya, kecuali Anda pengen jadi penyanyi dangdut. 8, sebutkan satu hal tentang diri Anda secara spontan. Jangan banyak mikir. Seorang Henny Kristianus murah hati. GR, tapi memang iya gitu. Jadi Anda harus percaya diri, Anda seorang yang seperti apa. 9, apakah visi Anda dan pasangan Anda selaras? Yang pacaran mikir, calon suamimu ini visinya selaras gak, sama gak? Yang udah nikah, sama gak visinya suami istri? Kalau nggak sama gimana? Istri dukung visi suami. Kalau suami nggak punya visi gimana? Dengar, Tuhan bisa pakai istri untuk menaruh hatinya buat keluargamu. Contohnya saya sama Jojo. Yang dapat visi untuk Indonesia, Tuhan taruhnya ke saya. Tapi bersyukurnya apa? Tuhan bikin Jojo dukung juga. Karena visi yang dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang ia persatukan. Jangan pernah bilang visi saya ini, visi suami itu, gak cocok. Kami harus pisah, gak ada. Visi yang dari Tuhan, salah satu buktinya, gak akan memisahkan apa yang ia persatukan. Jojo dukung visi ini dan dia pun diberi beban yang sama. Yang terakhir, Anda mau menghabiskan sisa hidup Anda dalam pekerjaan atau pelayanan apa? Hei, kita tambah tua. Kita tambah tua. Umur kita selesainya kapan? Kita nggak tahu. Muda tua itu bukan jadi ukuran. Hidup kita bisa selesai kapan aja. Bayangkan, Anda mau menghabiskan sisa umurmu ini mengerjakan apa? Jangan buang waktu. Apapun yang Anda ingin bangun 10 tahun ke depan, harus dimulai hari ini, katakan amin. Jangan bilang gini, nanti deh tunggu pensiun, baru mengerjakan visi yang dari Tuhan. Terlambat. Tangan Pengharapan saya rintis 13 tahun lalu. Baru ada hari ini. Jadi putuskan Anda mau menghabiskan hidupmu mulai dari hari ini. Mengerjakan apa untuk masa depan. Saran saya gini, temukan visi Tuhan dulu untuk hidupmu. Apa yang Tuhan mau. Temukan kekuatanmu. Karena ternyata Anda akan terkaget-kaget Anda punya kekuatan itu. Anak-anak S2 dari Belanda datang ke Indonesia. Mau lihat Tangan Pengharapan, mereka kaget. Tangan Pengharapan sudah mengerjakan apa yang S2 Belanda baru mau belajar. Dan Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya ngajar di universitas-universitas mulai dari UI, ITB, kemarin baru dari IPB. Tuhan itu luar biasa. Masa S2 teologi ngajar di universitas negeri? Saya ke Makassar dibayarin sama XL untuk bicara di 200 pemimpin yang dibeasiswain sama mereka. Dari seluruh Indonesia. Anda akan kaget ketika Anda ternyata punya kekuatan yang secara manusia Anda nggak pelajari dari bangku sekolah. Yang terakhir, jangan buang waktumu. Fokuslah dengan apa yang Tuhan taruh di tanganmu. Jangan copy orang lain. Karena kita unik, kita spesial. Katakan amin.